Bab 25. Melarikan diri dari bahaya. Saat belalang berkaki 6 menggila, Crystal Maw juga dapat merasakan tekanan yang sangat besar. Kemudian dari perut belalang berkaki 6 ini, muncul sebuah lapisan pelindung yang sangat kuat, dan lapisan ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat mengerikan. Mungkin hanya tingkat Reiki murni yang dapat menghancurkannya. Hanya 6 kaki milik belalang berkaki 6, kekerasannya saja sudah jauh lebih kuat daripada senjata spiritual bintang 9. Crystal Maw takut dirinya akan terserang oleh belalang berkaki 6, karena jika terserang dirinya pasti akan mendapatkan luka yang serius. Namun untungnya Crystal Maw masih bisa menahan belalang berkaki 6, setelah Elton Su mendapatkan buah 5 warna tersebut, seketika belalang buas kecil di dalam hutan bambu langsung menggila, dan tidak berhenti menghadang Elton Su tanpa takut. Langkah Elton Su juga menjadi melambat, namun dengan mengandalkan langkah sutra, Elton Su masih dapat perlahan-lahan menembus keluar. Setelah Elton Su berhasil menerobos kepungan belalang buas kecil, belalang berkaki 6 juga panik. Buah 5 warna adalah buah peningkat tingkatannya. Dia telah menjaganya bertahun-tahun, dan sekarang sudah hampir matang. Selama dia dapat menyantap buah 5 warna tersebut, belalang kaki 6 sudah dapat mencapai tingkat Reiki murni. Tetpai sekarang buahnya telah diculik, bagaimana mungkin belalang berkaki 6 tidak menggila? Menghadapi serangan Crystal Maw, belalang berkaki 6 tidak menghindarinya. Setelah terhantam tebasan pedang beberapa kali, dapat terlihat ada bekas pedang yang jelas di atas lapisan pelindung miliknya. Di bagian lukanya juga masih mengalirkan darah berwarna hijau. Belalang langsung menerjang ke depan, menerjang ke arah Elton Su. Belalang buas kecil yang menghadang jalan, seketika berhamburan. Elton Su dapat merasakan ada aura yang mengerikan sedang menghampirinya, sehingga ekspresinya berubah, dan tekanan yang dia rasakan menjadi semakin besar. Elton Su menebas seekor belalang buas kecil tadi, dan sekarang dia melihat belalang berkaki 6 sedang menerjang ke arahnya. Seketika dia dengan tegang melarikan diri. Belalang berkaki 6 sangat ingin menghancurkan manusia yang telah mengambil buah miliknya, tetapi sekarang jalannya telah dihadang oleh musuh yang menjengkelkan. 2 kaki depannya yang seperti besi terhempas dengan cepat. Ekspresi Crystal Maw menjadi tegang, lalu dia berteriak kepada Elton Su, "Cepat tembus keluar, aku sudah hampir tidak dapat menahannya." Elton Su tidak menjawab, dia berusaha keras menerjang keluar. Belalang buas kecil yang menghadangnya terhempas. Elton Su keluar dari kepungan, lalu melarikan diri dari hutan bambu. Lalu belalang kecil yang menghadangnya masih menjerit sambil mengejarnya. Tetapi setelah Elton Su sudah tidak terhadang, dia layaknya naga yang kembali ke langitan luas, melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Crystal Maw melihat Elton Su berhasil melarikan diri, dia menahan serangan belalang berkaki 6 dengan pedangnya, kemudian dia menghentakkan kakinya ke serangan belalang berkaki 6 yang datang, kemudian langsung mundur beberapa langkah, dan melompat keluar dari hutan bambu. Tubuhnya seperti angsa putih yang terbang di atas langit, melampaui puncak bambu, kemudian kakinya melangkah di atas bambu, melangkah ke arah luar. Namun di saat Crystal Maw ingin melarikan diri, tiba-tiba hutan bambu terbuka, belalang berkaki 6 terbang mengejarnya, mengejar Crystal Maw sambil menjerit. Adapun dengan Elton Su, setelah keluar dari bambu hutan, dia tidak berhenti hingga tiba di pinggiran gunung belakang, hingga kekuatannya sudah hampir habis, dia baru berhenti di tengah hutan lebat. Elton Su melompat ke atas pohon, lalu mengambil obat herbal dan memakannya. Dia sedang mengendalikan kembali kekuatan spiritualnya dengan menggunakan kekuatan obat. Di saat Elton Su sedang mengerahkannya, kondisi di hutan sangatlah hening, namun segera, ada beberapa orang yang menghancurkan keheningan tersebut. Elton Su sedang mengatur nafasnya di atas pohon, kemudian terdengar beberapa langkah kaki, dan juga orang yang sedang berbincang, lalu dia segera menahan energinya. Kemudian beberapa pemuda berjalan melewati hutan, lalu terdengar ada seseorang yang berkata, aku dengan beberapa hari ini ada banyak orang-orang keluarga Lin yang sedang datang ke gunung belakang, kita harus berhati-hati." Tidak tahu kenapa para keluarga Lin yang gila itu selalu akan mengusik kita murid-murid keluarga Su. Pemuda yang lainnya bergumam dengan kesal. "Saudara-saudara, ada apa ini?" Elton Su melompat dari atas pohon, kemudian bertanya. 3 orang yang sedang berjalan di hutan ini terkejut saat melihat kemunculan Elton Su.
mereka dengan waspada menatap Elton Su, kemudian menggerakkan kekuatan spiritual mereka, dan terlihat seperti ingin melakukan penyerangan. Kemudian salah satu pemuda dengan jubah biru bertanya, "Kamu ini?" "Aku adalah Elton Su, aku juga merupakan murid keluarga Su. Semuanya jangan cemas." Elton Su tersenyum dan berkata. Kemudian 3 orang itu baru dapat merasa tenang, lalu pemuda yang tadi bergumam berkata, "Ternyata saudara Elton Su, aku menjadi kesal saat mengungkit hal ini. Keluarga Lin itu memiliki seorang yang paling berbakat di kota Moyu, jadi mereka selalu menindas murid keluarga Su. Dahulu masih tidak berani bersikap semena-mena, namun akhir-akhir ini, murid-murid keluarga Lin selalu menghadang kita murid-murid keluarga Su, bahkan setelah masuk gunung belakang, juga sering ada orang yang tertindas oleh keluarga Lin. Kenapa mereka seperti ini? Apakah tidak takut terjadi peperangan besar antara keluarga Lin dan keluarga Su?" Elton Su bertanya sambil mengerutkan alisnya. Sebagai salah satu bagian dari keluarga Su, ketika ditindas oleh orang sekte luar, tentu saja mereka harus mempertahankan keagungan keluarga Su. Pemuda yang memakai jubah hijau mendengar ucapannya, lalu menghela nafas. "Mungkin saudara Elton Su tidak tahu, sekarang Yoro Lin selaku pemimpin keluarga Lin telah melatih dirinya hingga mencapai tingkat puncak. Sedangkan kita keluarga Su, karena pemimpin menghilang, lalu para senior juga meninggal, jadi keluarga Li baru menjadi semakin angkuh." Pemimpin keluarga menghilang. Elton Su terkejut, hal ini dia benar-benar tidak tahu. Pemuda berjubah hijau tersebut segera menutup mulutnya setelah melihat reaksi Elton Su, kemudian pemuda yang lain berkata, "Tidak apa-apa, Elton Su juga bagian dari keluarga Su, jadi tidak apa-apa untuk memberitahunya." Kemudian, mereka bertiga menceritakan masalah tentang hilangnya pemimpin keluarga. Ternyata 4 tahun lalu Naka Su selaku pemimpin keluarga Su pergi ke hutan belakang untuk berlatih dan meningkatkan tingkatannya, tetapi pada akhirnya informasinya menghilang. Sedangkan keluarga Lin dan keluarga Su adalah keluarga besar di kota Moyu. Ketika pemimpin keluarga Su menghilang, maka kekuasaan keluarga Lin akan menjadi lebih kuat. Ini adalah dunia di mana yang kuat yang akan berkuasa. Awalnya keluarga Lin masih bisa menahan diri, tetapi setelah semakin lama, keluarga Lin juga menjadi semakin meremehkan keluarga Su. Beberapa pemuda keluarga Lin sering datang ke gunung belakang untuk menindas murid-murid keluarga Su. Jangan dibicarakan lagi, Elton Su sendiri harus berhati-hati, kami ingin pergi mencari obat herbal terlebih dahulu." Mereka bertiga menggelengkan kepala, lalu menghela nafas dan pergi. Elton Su menunggu 3 orang tersebut pergi, kemudian dia mengerutkan alisnya dan mulai berpikir, Elton Su tidak terlalu memahami dengan kondisi kota Moyu, 3 tahun ini dia hanya sedang berusaha berlatih. Namun Elton Su masih tahu, keluarga Su dan keluarga Lin adalah 2 keluarga terkuat di kota Moyu. Keluarga Lin. Elton Su teringat Rufus Lin, murid keluarga Lin angkuh yang telah dia kalahkan. Mengenai informasi-informasi keluarga Lin, Elton Su masih tidak tahu apa-apa. Jadi Rufus Lin ini membuat Elton Su mulai memikirkan identitas dirinya. Elton Su memutuskan untuk mengumpulkan informasi lama tentang Rufus Lin setelah kembali nanti. Lebih bagi pergi menunggu Crystal Mo terlebih dahulu. Setelah Elton Su menenangkan pikirannya kembali, dia kembali berjalan ke arah area masuk gunung belakang. Setelah 2 jam, Elton Su baru tiba di area masuk gunung belakang. Dan saat baru berdiri di atas sebuah batu, sudah ada beberapa orang yang mulai mengepungnya. Orang yang mengepung Elton Su, totalnya ada 6 orang, semuanya kira-kira berusia 17 hingga 18 tahun, kultivasinya kira-kira berada di pemurnian jiwa tingkat menengah. Salah satu pemuda yang wajahnya dipenuhi dengan daging mendekatinya, lalu bertanya, "Bocah, saat bulan 3 tanggal 2, bukankah kamu menemui Tuan Rufus Lin? Kalian murid-murid keluarga Lin?" Elton Su terlihat tidak takut, dan bertanya. Setelah pemuda yang wajahnya dipenuhi dengan daging mendengar ucapannya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak layak mengetahuinya, jika tidak menjawab pertanyaanku lagi, aku akan langsung mematahkan kepalamu." Muncul tatapan dingin di mata Elton Su, sepertinya orang-orang ini tidak bermaksud baik, bertingkah di daerah kekuasaan keluarga Su, tetapi masih berani begitu angkuh, benar-benar menganggap kami keluarga Su bukan apa-apa. Setelah pemuda yang wajahnya penuh dengan daging mendengar ucapannya, muncul senyuman keji pada wajahnya,
lalu dengan nada dingin berkata, "Hahaha, saudara-saudaraku, sepertinya kita menemui seseorang yang tidak takut mati. Kita pukul hingga babak belur dahulu, baru kita bicarakan lagi. Cari mati." Elton Su berteriak, kekuatan spiritual mengalir ke kedua kepalan tangannya, kemudian dua kepalan tangan terhempas secara bersamaan. 6 orang keluarga Lin belum merespon, 2 orang di antara mereka sudah terhantam hingga terhempas. Elton Su sama sekali tidak berniat mengalah, dia dengan sekuat tenaga mengalirkan kekuatan spiritual ke kepalan tangannya, dan langsung membuat 2 murid keluarga Lin itu terluka parah. Kemudian 4 yang lain baru merespon, mereka saling bertatapan, kemudian terlihat rasa kesal dari mata mereka. Namun sebelum mereka melesatkan serangan, Elton Su sudah terlebih dahulu menyerang mereka. Elton Su menginjak dada salah satu dari mereka, kemudian terdengar suara patahan tulang, dan murid keluarga Lin itu langsung menjerit. Elton Su dengan wajah dingin, dan dengan nada dingin bertanya, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Kita datang untuk Tuan Rufus Lee. 7 hari lalu Tuan Rufus Lin datang ke belakang gunung lalu menghilang, sehingga kita datang untuk memeriksa. Murid keluarga Lin yang ditendang oleh Elton Su menjadi pucat, dan segera menjawab. Elton Su terkejut, kemudian mengerutkan alisnya, dan kembali bertanya, "Rufus Lin di keluarga Lin, memiliki status apa?" Pemuda yang terinjak segera menjawab, "Tuan Rufus Lin adalah putra kedua pemimpin keluarga Lin." Elton Fu terdiam sejenak, kemudian langsung menendang pemuda tersebut. Lafu dengan nada dingin mengancam mereka, "Kami keluarga Su tidak pernah bertemu dengan Rufus Lin, cepat pergi. Jangan bertingkah angkuh lagi, jika tidak, jika aku sekali lagi bertemu kalian, maka aku akan menghabisi kalian." Setelah 6 orang keluarga Lin mendengar ucapannya, mereka semua langsung ketakutan, lalu Elton Su baru menarik pandangannya. Tidak lama kemudian, telinga Elton Su bergerak. Dia seperti mendengar suara angin yang mendekat, kemudian terlihat Crystal Mo datang. Crystal Mo yang saat ini terlihat menyedihkan, rambutnya berantakan. Lengan baju Crystal Mo adalah lubang, sudut mutunya juga berdarah, wajahnya pucat, kemudian dia tiba di depan Crystal Mo, dan bertanya, "Di mana buah 5 warna?" Elton Fu mengeluarkan buah 5 warna, seketika aroma yang menarik perhatian orang muncul, buah 5 warna mengandung energi yang sangat kuat. Kemudian Elton Su menyerahkan buah ke Crystal Mo, dan dengan perhatian bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Crystal Mo menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Terima kasih, jika ada kesempatan akan aku balas hutang budi ini. Kamu adalah penolongku yang sebenarnya, anggap saja ini sebagai balasan budi dariku." Yang Elton Su katakan adalah fakta, nyawa ayahnya di hati Elton Su, jauh lebih penting daripada buah 5 warna ini. Crystal Mo tidak banyak berbincang, kemudian langsung turun dari gunung, dia berjalan dengan sangat santai. Elton Su menghirup aroma yang tersisa setelah wanita cantik pergi, kemudian dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, lalu berjalan pulang ke rumah. Setelah tiba, Edric Su sedang duduk di tangga batu di pintu masuk, ketika melihat Elton Su kembali dengan selamat, kecemasan di wajahnya baru menghilang. "Elton, akhirnya kamu pulang dengan selamat." Elton Su menghampirinya, lalu melempas tasnya ke samping, dan sambil tersenyum berkata, "Ayah, angin di luar besar, cepat masuk ke dalam, agar tidak terkena flu." Edric Su berkata, "Ayahmu belum tua, masih belum begitu lemah hingga takut pada angin." Memang benar Elton Su terlalu berlebihan, meskipun ayahnya terlihat tua, tetapi dia masih kuat, bagaimana mungkin tidak dapat menahan angin seperti ini. Benar, kenapa hari ini ayah duduk di sini? Sesuai ingatan Elton Su, sepertinya ayahnya sangat jarang memiliki waktu senggang hingga dapat dengan santai duduk di atas batu ini. Setelah Edric Su mendengar ucapannya, matanya muncul rasa kesepian, dan berkata, "Karena telah melihat kamu tumbuh dewasa, aku jadi merindukan ibumu." "Ayah, ibu dia." Wajah Elton Su membeku, mengenai ibunya, dia sangat merindukannya, tetapi sejak kecil hingga besar, dirinya sama sekali tidak memiliki ingatan tentang ibu. Saat ini ketika ayah mengungkitnya, Elton Su ingin mempertanyakannya. Edric Su menghela nafas, "Cepat tenangkan suasana hatimu yang kacau." Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Etlon, setelah kultivasimu mencapai tingkat permurnian dewa, aku akan memberitahumu." Bersambung. Bab 26 Kompetisi Sekte Luar.
Waktu selalu berjalan dengan cepat, dalam sekejap mata waktu 1 bulan telah berlalu, dan hari ini adalah hari kompetisi sekte luar. Mansion keluarga Su, di lapangan seni bela diri, sejak pagi sudah dipadati oleh banyak orang, para murid-murid keluarga Su semuanya datang. Tentu saja, bukan semua orang datang untuk ikut serta dalam kompetisi. Banyak orang yang ternama datang, sehingga datang untuk menyaksikan para petarung handal bertarung, sangatlah tidak buruk untuk kemampuan diri sendiri. Murid keluarga Su angkatan ini, memiliki banyak kandidat yang luar biasa, jadi mengenai kompetisi ini, keluarga Su sangat mementingkannya, mereka mengutus Wendra Su selaku tetua ketiga untuk ikut serta. Di area pertandingan, Wendra Su duduk di satu sisi, setelah melihat orang-orang yang datang sudah cukup, dia mulai berkata, semua diharap diam, hari ini adalah hari kompetisi sekte luar, sama seperti angkatan sebelumnya, silah murid-murid yang ikut serta naik ke atas panggung kompetisi. Setelah Wendra Su berkata, seketika sekumpulan orang, ada yang naik menerjang ke atas, ada orang yang menginjak bahu orang lain, dan mendarat di atas panggung kompetisi. Peraturan dari kompetisi ini sangat mudah, saat sedang bertarung boleh menggunakan berbagai pil obat, kemudian para murid yang berada di atas panggung akan melakukan pertarungan. Kemudian sisa 5 orang terakhir, pada menjadi murid sekte dalam. Dan sebagai hadiah masuk sekte dalam, hadiahnya akan sesuai urutan mereka. 5 orang yang tersisa terkahir, akan sekali lagi bertarung, lalu pada akhirnya akan diurutkan peringkatnya. Adapun dengan hadiah peringkat, tidak ada orang yang tahu. Setelah Wendra Su melihat tidak ada orang yang lain lagi, lalu terlihat ada puluhan anak muda yang terlihat angkuh, para pemuda ini terlihat sangat bersemangat. Wendra Su mengangguk, kemudian melambaikan tangannya, dan berkata, pertandingan dimulai. Wuwu. Dan di saat ini, di saat semua orang belum bergerak, sesosok bayangan yang kurus datang dengan melesat, seperti langkah sutra, tidak berhenti melompat di atas kepala para murid-murid, dan mendarat di atas panggung. Pemuda ini membawa 2 pedang di punggungnya, satu pedangnya sangat lebar hingga menutupi seluruh punggungnya, dan satunya lagi sama sekali tidak terlihat. Penampilan seperti ini, jika bukan Elton Su siapa lagi? Saat Elton Su mendarat di panggung kompetisi, dia meminta maaf pada Wendra Su, maaf, tetua, aku datang terlambat. Wendra Su terlihat sedikit tidak senang, namun dia tidak memperhitungkannya, sehingga dia melambaikan tangannya, lalu menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. John Su dan Jim Su juga terdapat di atas panggung kompetisi. Saat ini ketika melihat Elton Su datang, John Su tersenyum dan menyapanya, akhirnya kamu datang juga, aku dan Jim Su masih mengkhawatirkan kamu sendirian. Kemarilah dan bergabung bersama kami. Kalian berdua, mari kita bertarung dengan senang hari ini. Di atas panggung kompetisi, saat ini anggota yang ikut serta terpisah menjadi beberapa kelompok, tatapan mereka semua tertuju pada orang lain dengan tatapan waspada. Di tengah panggung pertandingan, ada 2 orang yang berdiri bersampingan, 2 orang ini satu bertangan kosong, dan satunya memegang tombak panjang. Terdapat senyuman di wajah kedua orang ini, mereka seperti sama sekali tidak menganggap orang-orang di panggung kompetisi ini apa-apa. Dan tidak jauh di sana, Elton Su berdiri bertiga. John Su dengan serius menatap 2 orang di tengah panggung pertandingan, kemudian memberikan penjelasan pada Elton Su, Elton Su, di tengah orang-orang yang ikut serta kompetisi ini, lawan kita yang sebenarnya tidak banyak. Apakah kamu sudah memperhatikan 2 orang di tengah panggung itu? Mereka adalah murid-murid sekte luar peringkat 1 dan peringkat 2 dari semua murid yang tidak terhitung jumlahnya, Delon Su dan Dylan Su. Mereka itu Delon Su dan Dylan Su. Elton Su menatap 2 orang tersebut dengan serius, kemudian dari tubuh kedua orang itu, Elton Su sepertinya merasakan sedikit tekanan. Delon Su dan Dylan Su, dikatakan berasal dari keluarga yang berbeda, namun mereka sangat terkenal di sekte luar, dan selalu menjadi misterius. Alasan mereka berdua dapat berada di tingkat pertama dan kedua, tentu saja karena kultivasi mereka, sehingga mereka baru dapat menempati posisi tersebut. Kemudian John Su memalingkan tatapannya, dan tertuju pada kelompok yang lain, kelompok yang terdiri dari 5 orang. Dan kelompok itu, Harry Su yang berada di peringkat ke-5 hingga Terry Su, yang berada di peringkat ke-10, sepertinya orang-orang ini juga bertekad mendapatkan slot dari murid sekte dalam.
Elton Su menoleh ke arah John Su, 5 orang yang saling berdiri membelakangi, salah satunya adalah Terry Su. Seperti merasakan tatapan dari Elton Su, Terry Su juga menoleh ke arah Elton Su, wajahnya tersenyum dingin. Kemudian mulutnya terbuka dan tertutup, seperti sedang berkata, Elton Su, apakah hari ini kamu sedang berharap menjadi murid sekte dalam? Setelah Terry Su menggerakkan mulutnya, dia mulai berkata kepada orang yang berada di sisinya, kalian semua, slot promosi hanya ada 5, mari kita mulai membersihkan semua orang. Sepertinya mereka telah menuruti ucapan Terry Su, kemudian kelompok yang beranggotakan 5 orang mulai bergerak, kemudian satu persatu orang yang ikut serta dalam lomba mulai bergerak, mari kita habiskan orang juga. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat kita merayakannya di Spring Mansion. Jim Su tertawa, dan mulai bergerak. Di seluruh panggung kompetisi, selain tidak ada yang berani menyentuh Delon Su dan Dian Su, yang lain semuanya sedang mengerahkan kekuatan spiritual mereka masing-masing, lalu suara jeritan kesakitan tidak berhenti terdengar. Dan adapun dengan Terry Song dan kelompok Elton Su yang terdiri dari 3 orang, seperti dengan sengaja saling melepaskan. Setelah 2 menit, di atas panggung kompetisi hanya tersisa 10 orang. 10 orang 3 kelompok, ekspresi 3 pihak berbeda, tetapi semuanya saling waspada. Saat ini Jim Su berkata kepada Delon Su dan adiknya, kalian berdua, aku memiliki saran. Delon Su menoleh ke arah Jim Su, dan dengan tenang berkata, kalian ingin bekerja sama dengan kita, untuk menghabisi mereka. Aku tidak tahu bagaimana pendapat saudara Delon Su. Jim Su tersenyum. Delon Su mengangguk. Tepai dia menunjuk Elton Su, tetapi orang ini terlihat sangat asing, apakah dia layak bergabung dengan persaudaraan kita? Nada bicara Delon Su terdengar angkuh, tentu saja John Su dan Jim Su layak, tetapi Elton Su ini terlihat asing. Jim Su berkata, dia menang melawan Felix Su, tidak tahu apakah dengan nilai seperti ini, layak atau tidak. Delon Su berkata, jika seperti itu, maka tentu saja layak. Setelah mengatakannya, tatapannya berpindah, dan tertuju pada Terry Su dan yang lainnya, lalu dengan angkuh berkata, kalian ingin turun sendiri, atau kami yang turun tangan sendiri. Ekspresi Terry Song dan yang lainnya berubah menjadi muram, tadi mereka masih menjadi orang yang mengeliminasi. Tetapi sekarang berubah menjadi yang harus dieliminasi, bukankah ini hinaan yang sangat besar? Mereka saling bertatapan, kemudian mengepalakan tangan dengan erat, lalu salah satu dari mereka berkata, mari kita bertarung. Mereka berlima mengangguk, lalu menerjang ke arah Elton Su dan yang lainnya, kekuatan spiritual meledak, satu persatu senjata mereka bersinar. Dilan Su yang sejak tadi tidak berbicara saat ini tersenyum dingin, kemudian melangkah maju, lalu mulai menggerakkan kedua tangannya, dan kekuatan spiritual yang kuat terhempas keluar setelah dia mendorong tangannya ke depan. Kemudian kekuatan spiritual yang kuat seperti ombak tersebut menerjang ke arah Terry Su dan yang lainnya. Angry Wave Palm. Terry Su dan yang lainnya terkejut, Angry Wave Palm ini adalah jurus tingkat ilmu hitam, ternyata Dilan Su berhasil mempelajarinya, dia ternyata dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu besar layaknya langit dan bumi. Setelah tinjuan ini keluar, kekuatan spiritual yang layaknya ombak, melenyapkan semuanya. Beberapa orang tidak berani melawan, dan hanya dapat melarikan diri. Tetapi terlihat saat ini Dilan Su menerjang ke depan, dia melayang di udara, lalu tombak panjangnya terhempas ke segala arah, kultivasi pemurnian tingkat dewa muncul, kekuatan spiritual berubah menjadi sebuah bayangan tombak besar yang menerjang ke arah Terry Su. Terry Su dan yang lainnya terlihat ketakutan, sekarang siapa yang masih dapat memedulikan slot promosi, mereka semua langsung melarikan diri. Kemudian Dilan Su tidak memiliki maksud untuk mengejar mereka, setelah memaksa mereka 5 orang keluar dari panggung kompetisi, dia baru menyimpan kembali tombaknya. Dan Delon Su menarik kembali telapak tangannya. Ketika tetua Ketia melihat pertandingan selesai dengan begitu cepat, dia juga terkejut. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Delon Su dan Dilan Su, sudah membuat Wendra Su sangat senang. Dia berdiri dan berkata, baik, karena tersisa kalian berlima, maka kalian semua adalah murid sekte Dalaran. Besok kalian pergi ke aula petua untuk melakukan upacara kenaikan pangkat. Namun peringkat kalian sendiri yang ingin mendiskusikannya,
atau masih ingin lanjut bertanding? Setelah Wendrasu berkata, Jim Su segera menjawab, aku terserah. Terlebih lagi kultivasi Delon Su dan Dilan Su sangat hebat, aku tidak ingin memperebutkan apa-apa. Tetapi adapun dengan John Su, dia dengan rasa ingin bertarung menatap Dilan Su, dia menjilat sudut bibirnya, lalu bertanya, bagaimana jika saudara Dilan mengajari aku bertarung sejenak? Setelah Dilan Su mendengar ucapannya, dia menatap ke arah John Su, lalu berkata, silahkan keluarkan jurus. Mereka berdua berjalan ke tengah panggung kompetisi. Setelah beridir dengan benar, mereka mulai mengerahkan kekuatan spiritual. Dilan Su sekali mengeluarkan Angry Wave Palm. Namun kali ini di saat Dilan Su mengeluarkan Angry Wave Palm, ternyata di belakangnya muncul sesosok bayangan monster. Monkey Ferocious Beast. Bahkan Wendrasu juga terkejut. Dia tidak menyangka Dilan Su ternyata dapat memurnikan kekuatan spiritualnya tergabung ke dalam jiwa binatang buas. Keganasan kera ini, kekuatannya tidak tertandingi. Jiwa masuk ke dalam kekuatan spiritualnya, kemudian kekuatan spiritual yang lain juga menerjang ke segala arah. Pemurnian tingkat dewa dan tingkat jiwa tidak berbeda. Kekuatan pemurnian tingkat dewa berasal dari jiwa binatang buas. Semakin kuat binatang buas, maka kemampuan yang ditampilkan oleh pemurnian tingkat dewa akan semakin kuat. Wajah John Su terlihat tertekan, dua telapak tangannya melekat, satu di atas satu di bawah. Dia mengeluarkan gerakan yang aneh, kemudian kekuatan spiritual bergerak dari telapak tangannya, lalu dari belakang John Su juga muncul sesosok bayangan binatang buas. Dan ketika semua orang melihat bayangan ini, mereka juga terkejut. Sosok monster di balik tubuh John Su memiliki wujud kepala yang mengerikan, menunjukkan taringnya yang keji, lalu dia merentangkan sepasang sayap kelelawar. Sebuah hawa keganasan terpancar. Monster ini adalah Tyranobis, dia memiliki sifat yang sangat ganas. Meskipun Monkey Versus memiliki kekuatan yang besar, tetapi Tyranno memiliki sifat yang ganas, sehingga jauh lebih baik daripada Monkey Versus. John Su telah menggunakan Dragon Jiang Palm miliknya. Dikatakan ini adalah jurus terbaik milik John Su. Dapat dilihat dia telah berusaha dengan keras. Angry Wave Palm Dilan Su juga hebat. Hari ini pertama kali terlihat, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Di bawah panggung, semua orang bersorak dan mulai berdiskusi. John Su dan Dilan Su yang menjadi tokoh pertama, saat ini masing-masing menghempaskan serangan. Energi dalam bentuk naga dan deruan ombak saling menghantam, seketika puing-puing batu terhempas. Kekuatan spiritual yang kuat meledak, John Su terhempas mundur 5 langkah, kemudian muncul darah di sudut bibirnya. Sebaliknya dengan Dilan Su, dia terhempas mundur 8 langkah, wajahnya menjadi pucat. Lalu John Su tersenyum, dan berkata, kekuatan saudara Dilan memang tidak dapat diragukan, aku sangat kagum. Mari bertarung lagi di waktu yang akan datang. Dragon Jiang Palm milikmu juga sangat hebat. Dari semua lawan yang aku temui, kamu yang pertama kali membuat aku terluka. Dilan Su tersenyum dingin, terlihat jelas dia dapat mengakui lawannya ini. Dan ketika orang-orang di bawah ini mendengar ucapan Dilan Su, mereka juga dapat memutuskan tingkat ketiga dan kedua ini, memang tidak salah. Bersambung.